Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susanillah mu'allif hadal kitab wa sabihatil wilayah sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil walidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi darin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun tawiqil fasal. Yabtulu batal apa as-saumu poso biridatin sebab murtad. Jadi puasa itu batal disebabkan yang pertama karena murtad, keluar dari Islam, namanya adalah murtad. Kalau di dalam Sulam Taufik itu sebabnya murtad itu ada 3 ya. Ada murtad yang disebabkan karena i'tiqad kita. Yang kedua karena ucapan kita, dan yang ketiga karena perbuatan kita. Jadi murtad itu tidak cumanya bersifat perbuatan, tetapi juga i'tiqad dan ucapan. Ini yang menjadi susah itu ada i'tiqad. Kebanyakan i'tiqadnya kita orang awam itu kadang-kadang sampai menimbulkan kita itu menjadi murtad alias keluar dari agama Islam. Maka sering-seringlah kita membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barangkali kita punya i'tiqad, yang i'tiqad itu sampai menyebabkan kita itu keluar dari agama Islam. Itu murtad ya. Jadi murtad yang bersifat i'tiqad atau bersifat keyakinan. Wa haidin lan haid. Jadi ketika seorang perempuan sedang melaksanakan ibadah puasa, kemudian keluar darah haid, maka hukumnya berarti puasanya batal. Ya. Wa nifasin lan nifas. Nifas itu setelah melahirkan, namanya darah nifas. Kalau haid itu di luar melahirkan, yaitu pada masa-masa sehat. Ya, biasanya perempuan itu keluar setiap bulan yang normal ya. Itu sudah menjadi kodrat seorang wanita itu mengeluarkan darah yang namanya darah haid, darah kotoran ya, itu membersihkan darah kalian. Justru kalau tidak keluar darah haidnya itu bisa berakibat pada penyakit ya, beda. Nah, nanti kalau perempuan itu sudah tua, sudah luas getih, ais, itu ada masa di mana perempuan sudah tidak mengeluarkan darah haid. Kalau sudah tidak mengeluarkan darah haid, otomatis sudah tidak bisa hamil. Ya, namanya ais, itu luas getih. Yaitu biasanya kalau sudah ais, sudah tidak keluar darah haidnya, itu biasanya perempuan itu sudah tidak tertarik dengan laki-laki. Artinya melayani seorang suami karena kewajiban saja sudah. Nah, beda kalau laki-laki itu sampai tua ya masih tetap eksis. Itu laki-laki. Ya, bahkan usia 90 tahun saja masih bisa memberikan keturunan. Itu laki-laki. Jadi kalau perempuan ya itu usia 40 tahun saja itu secara medis itu berbahaya, banyak resikonya secara medis. Tapi kalau secara agama ya tidak masalah, itu kan
Yang berikan adalah Allah. Tapi secara medis itu kan sudah usia 40 itu kalau melahirkan itu berbahaya. Banyak resikonya daripada tidak resikonya. Maka kebanyakan kalau orang yang secara medis itu kebanyakan kalau melahirkan itu menggunakan teknik sesar. Ya, seperti itu. Jadi haid dan nifas itu juga termasuk salah satu perkara yang menyebabkan puasa kita itu batal itu terutama bagi seorang perempuan. Aw wiladatin utawa wiladah. Wiladah itu berarti beranak melahirkan otomatis berarti puasanya batal. Wiladah itu melahirkan. Wa jununin lan edan. Si poso sama tiba-tiba gila. Tiba-tiba akalnya hilang menjadi gila. Walau lahdatan lan senajan sedelot. Walaupun sebentar gilanya tetap membatalkan puasa. Isi puasa kemudian gila hanya 5 menit saja itu tetap berarti puasanya batal. Wa bi irma'in lan sebab ayan sawan celeng. Tahu ya sawan celeng ya? Tahu enggak? Yang moro-moro tiba-tiba moro-moro niku yang ngocangnya murus-murus ya, itu enggak. Itu namanya adalah ayan atau sawan celeng. Kalau kau masih puasa kok sawan celengnya kok kumat, ayannya kumat, berarti puasanya batal. Namanya sawan celeng atau ayan ya. Itu pernah Pak Guru itu melihat itu ada anak sekolah itu yang jatuh ternyata ayannya itu kumat. Kejut di pinggir jalan, ininya murus-murus. Itu sawan celeng itu ya. Ini menyebabkan puasanya itu batal. Wasukrin lan mendem, mabuk. Ta'ada kang njareg sapa wong bihi kelawan mendem. Yaitu mendem kanthi sengaja. Yaitu mabuk yang disengaja. Ya, yang sengaja bukan karena kalau dari sengaja tanda masalah. Sengaja itu maka menyebabkan puasanya itu menjadi batal. Jadi wasukrin lan mendem tak ada kang jaret. Jakit berarti sengaja dilakukan. Ya, berarti sengaja berarti begitu karena memasukkan sesuatu benda ke dalam mulutnya, memasukkan misalnya memasukkan pil-pil ekstasi, heroin, ganja dan sebagainya yang memabukkan. Itu menyebabkan puasa kita menjadi atau misalnya kecobong dimakan misalnya, itu kan menyebabkan kita itu akalnya Nah itu kadang-kadang akal sehat kita tidak berfungsi. Kenapa? Wong sudah tahu itu barang-barang yang bisa menghilangkan akal kita. Kenapa kok diminum? Kenapa kok dimakan? Ini kan berarti kita akal sehatnya kita itu berarti tidak berfungsi. Sudah tahu arak itu menyebabkan kita itu mabuk, akalnya tertutup, rasa malunya hilang. Orang kalau mabuk itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi orang lain. Bahkan kalau mabuk itu tidurnya sembarangan, tidak tahu malu. Tapi semacam itu kok masih diminum. Lagi pula katanya, belum pernah minum ya, katanya itu baunya juga seperti air kencingnya kuda ya baunya. Tetapi kenapa kok diminum? Ini kan berarti orang seperti ini berarti akalnya telah hilang ya. Makanya kalian jangan sampai kalian mengkonsumsi mirasantika, minuman keras ya. Jangan sampai mengkonsumsi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yakinlah bahwa segala apapun yang Allah larang kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Di balik
pengharaman itu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka dalam Al-Quran mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian semua menjatuhkan diri kalian kepada kerusakan. Kita telah diberi oleh Allah badan yang sehat, maka jaga kesehatan kita, syukuri kesehatan kita, yaitu dengan cara sehatnya kita untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini cara mensyukuri kesehatan, diberi awak sing sehat, awak waras, ya. Itu dengan cara apa? Kita mensyukurinya untuk beribadah kepada Allah. Jangan kemudian kita bermalas ria, bermalas-malasan, seolah-olah tidak punya beban, seolah-olah kita happy dengan keadaan seperti ini. Tidak. Tapi gunakanlah, manfaatkanlah waktu kalian sebaik mungkin, mumpung masih ada kesempatan, mumpung ilmu masih dibuka, mumpung masih ada orang yang mengajar ngaji, mumpung masih ada orang yang mau meluangkan waktunya untuk mengajari kalian. Coba kalau sudah ada orang yang mengajari kalian, mau ngaji di mana? Tidak ada. Makanya mumpung ada kesempatan, mumpung ada kesempatan kalian waktunya masih luang, ya. Kalau pagi sekolah sampai jam 1 sampai jam setengah 2, nanti pulang istirahat, nanti ba'da maghrib ngaji lagi sampai jam 8 atau jam lebih. Ini adalah kesempatan kalian. Gunakan waktu kalian sebaik mungkin sebagai rasa syukur kalian di dalam mensyukur nikmat Allah yang berupa kesehatan. Jangan sampai kemudian kalian diberi oleh Allah kesehatan tapi tidak mensyukurinya. Paham? Nah, bagaimana mensyukuri nikmat sehat? Ya, salah satunya tadi digunakan untuk sesuatu hal yang positif. Ya, jangan kemudian kalian merasa aman dengan kebodohan kalian. Ya kan gitu ya. Orang yang tidak mau mengaji, tidak mau sekolah itu kan berarti merasa aman dengan kebodohannya. Ya. Jadi dengan kebodohannya itu aman, santai saya. Ini besok orang seperti ini, orang yang bodoh itu, yang merasa aman dengan kebodohannya, sehingga tidak mau mengaji, tidak mau mencari ilmu, itu besok akan disiksa oleh Allah karena bodohnya. Yu'adzabul jahil bisa babi jahilihi. Orang bodoh itu akan disiksa oleh Allah sebab bodohnya orang yang bodoh. Sudah tahu bodoh tapi tidak mau mengaji, tidak mau berusaha untuk menjadi orang yang pintar. Sama, yu'adzabul alim bisa babi ilmihi. Orang yang pintar, orang yang alim juga disiksa oleh Allah karena kealimannya. Alim tapi ilmunya orang manfaat, orang gelem mulang ngaji, wis pinter tapi nggak pakai dhewe tok. Lah itu ndak boleh. Sing bodoh ya kudune gelem ngaji, sing alim ya kudune gelem mulang. Sehingga inilah namanya ahdzun wa khata, take and give, saling memberi, saling mengisi. Jadi wong pinter ya butuh wong bodoh, wong bodoh ya butuh wong pinter. Nek langkah wong bodoh sing ape diulang siapa? Nek langkah wong pinter saya mulang siapa? Makanya ini dunia ini harus berpasangan. Anak lanang ya ana wadon, arep wadon tok, lanang langkah ya ora mungkin. Ya apa? Jadi anak wadon ya anak lanang, ada siang ya ada malam, ada langit ya ada semua ini berpasang-pasangan. Ya. Maka kembali lagi, mumpung kalian masih usia anak-anak, masih usia remaja, gunakan semaksimal mungkin waktu kalian untuk tholabul ilmi, untuk mencari ilmu, yang semangat di dalam mencari ilmu, ya. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu luang. Orang kan sudah bekerja, sudah keluar dari sekolah, sudah lulus. Nah, kalau memang kok orientasinya bekerja, hanya bekerja, sudah mikir ngaji. Nah ini mumpung kalian masih belajar,
pagi di sekolah umum, malam di pondok di majelis taklim, sehingga apa? Agamanya tercapai, umumnya tercapai, sehingga pinter dunia akhirat. Agamanya pinter, umumnya ya pinter. Nek pinter agama insyaallah selamat dunia akhirat. Paham? Itu ya. Nah, jadi wasukrin lan mendem tak ada kang jerek sapa wong bi kelawan mendem in amalamun meratani apa irma ya jami'an nahari ing jadi in amalamun nyumprambai atau meratani apa irma lan sukrin jami'an nahari ing sekabehane awan-awan. Jadi ayane mendeme di waktu siang. Jadi nek ayan tayo ayan kan tidak disengaja ya. Tapi kalau mendem kan bisa disengaja. Jadi mendem atau mabuk yang disengaja itulah yang membatalkan. Kalau mabuk tidak disengaja, tiba-tiba mabuk sendiri tanda masalah. Tetapi kalau mabuknya disengaja, itulah yang menyebabkan puasa kalian batal. Nah, kira-kira kalau mabuk itu sengaja enggak? Sengaja, maka itu membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal bijal iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Al iftaru utawi pira-pira mukah fi Ramadan ing dalam wulan Ramadan iku arba'atu anwa'in patang werna. Iku arba'atu anwa'in patang werna. Iftar itu berarti mukah itu berarti berbuka. Membatalkanmu puasa. Ya ada yang wajib membatalkan puasa, ada yang boleh membatalkan puasa, ada yang haram. Ada yang haram membatalkan puasa. Ya. Wajibun siji wajib. Kama fil haidhi kaya barang kang tetep ing dalem wong kang haid. Kama fil haidhi kaya barang kang tetep ing dalem wong kang haid. Wan nufasailan pira-pira wong kang nifas. Yang pertama adalah wajib membatalkan puasa, yaitu bagi perempuan yang haid dan nifas itu hukumnya wajib puasanya dibatalkan. Kalau tetap melaksanakan puasa berarti mendapatkan dosa. Ngeleng ya. Ini bagi perempuan. Laki-laki kok ya juga harus tahu karena kamu besok akan punya istri. Karena laki itu kan berarti pemimpin keluarga, imam rumah tangga kudune pinter, macam malah bodoh. Ya. Yang pemimpin rumah tangga goblok kepriben. Kudune lebih pinter kadang lewat don. Napa sama aja lur duit tok, tapi mulang bojone tentang masalah bab sesuci. Masalah salat, masalah toharoh. Tidak semuanya pinter lur duit tok. Ya, jadi kewajiban seorang suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Jangan mentang-mentang laki-laki. Ya, kenapa kalau kamu punya istrinya bodoh, kamunya bodoh, dan kamu tidak bisa mengajari istri kamu, siapa yang menanggung dosanya? Seorang suami. Ya, makanya jawaban bisa kamu lulu bojo milih, ngojo asal cinta, makan tuh cinta mana ya. Jangan terbutakan dengan cinta, jangan terbutakan dengan nafsu, tetapi kudu milih percaya sembahyang pora, iman karbus Allah pora, ya syukur kerjaannya kepriben kan ya. Ya, yang pertama adalah keimanannya dulu, agamanya dulu.
dipilih agamanya bangsa benda. Nah, kebanyakan tidak, kebanyakan itu wanita sekarang memilih yang pertama karena uangnya, kaya tidak, pekerjaan bagus tidak, masalah agama itu belakangan. Non sembahyang ya apa-apa, yang penting duitnya. Nah, jadi salah itu. Ya, karena hidup di dunia itu tidak hanya manusia hidup tidak cuma hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan semua perilaku kita selama di alam dunia. Jadi jangan dibutakan dengan duniawi yang bersifat hanya sementara, yang bersifat hanya fana. Ya. Jadi yang pertama adalah wajib membatalkan puasa bagi orang perempuan yang haid dan sedang nifas. Kalau kok memaksa berpuasa, berarti perempuan itu berdosa. Yang kedua, wajah izun lan muka kang penang. Kama fil musafiri koyo barang ing dalem wong kang lunga. Ya. Nomor loro yaitu boleh puasa dan boleh membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti orang yang sedang bepergian, yang sudah bepergian itu memperbolehkan kalian untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat sekitar 84 km ya. Itu berarti kalian diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi hukumnya adalah jaiz. Paham? Jaiz itu apa sih? Jaiz itu boleh. Boleh dibatalkan, boleh diteruskan. Namanya jaiz. Paham? Sampai sini paham enggak? Jadi jaiz itu boleh diteruskan puasanya, boleh dibatalkan puasanya. Seperti apa? Seperti orang yang bepergian. Wal maridi lan wong kang loro. Orang yang sakit itu boleh membatalkan puasanya, boleh tidak. Kalau bepergian cumanya dari sini ke Pemalang ya enggak boleh. Mau ke Pemalang tak batalake enggak boleh. Jadi jaraknya itu adalah jarak yang memperbolehkan kita untuk melakukan sholat qadha, sholat qashar maupun sholat jamak. Kalau misalnya perginya dari sini ke Pemalang, ke Tegal, ke Comal ya enggak boleh. Kalau sini ke Semarang boleh, Surabaya boleh, Jakarta boleh. Masa ke Pemalang dibatalkan buatnya kebangetan apa bakso ya. Enggak boleh itu. Ya, kenapa? Karena eman-eman ya. Walaupun nanti kalian itu kok misalnya diqadha pada bulan-bulan yang lain misalnya, tetapi kan tetap kalian tidak dapat mendapatkan fadilah-fadilah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa? Karena fadilah-fadilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu sangat luar biasa. Maka ada hadis yang mengatakan la ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna sanatu kulluha ramadhana. Seandainya umatku mengetahui fadilah-fadilah dalam suci Ramadan, maka mereka akan mengharapkan 1 tahun menjadi Ramadan semua. Kok kita malah tidak berpuasa kan kebalik. Ya benar. Kecuali memang tadi ada halangan syar'i, misalnya perempuan lagi haid, lagi nifas, atau misalnya lagi sakit, ya boleh, tidak masalah. Tapi jangan pura-pura sakit, tidak boleh. Walalan ora wajib, walalan ora wenang. Kama fil majnuni koyo barang tetep ing dalem wong edan. Yang nomor 3 yaitu alasan diperbolehkannya tidak
Hukum meninggalkan puasa atau membatalkan puasa yang ketiga adalah tidak wajib dan juga tidak jais. Kayak apa? Kayak wong edan. Wedan tau ora wajib ya. Wedan ora masalah nyata wedan wis koslah utekne. Nek sampean pingin ora wajib, poso edan ora apa-apa. Lemara. Wedan kuwi berarti ora wajib ya ora menang. Ya, wong edan wira-wiri kaya ning wira-wiri kan nggone bungkusan ya. Sampean wong waras kok ditiru-tiru kaya kuwi ya. Ya wira-wiri karo nggone bungkusan klambi. Jadi kaya kuwi ya Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita dijaga dari hal-hal yang semacam itu tetap Allah Ta'ala akan membimbing kita supaya kita jangan menjadi orang yang hilang ingatannya, hilang akal. Kita diberi oleh Allah akal yang sehat, jiwa yang kuat, badan yang sehat, ya kita nikmati kita syukuri. Paham dah? Kita syukuri hal itu. Allah Ta'ala beri kita akal yang sehat, ya, badan yang sehat, ya kita syukuri dong. Ya, jangan malah diberi kesehatan, malah enak-enakan untuk hanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya, rugi kamu. Maka kata Imam Syafi'i seperti ini, kalau kamu tidak kuat menahan pedihnya belajar, pedihnya mencari ilmu, maka kamu akan menahan pedihnya kebodohan. Sama nulis komeli saiki perih dari ngopo saiki perih besok senang, apa saiki senang besok perih belendi kira-kira ya. Saiki perih besok senang. Orang cari ilmu itu pasti payah, ndak ada orang yang senang, ndak ada. Belajar nang pondok ya apal-apalan ya ndak ya, dibangunkan untuk sholat 5 waktu tepat. Coba sama nang omah, siapa yang waktu siapa? Jarang yang waktu nang ndak jarang. Mari yang ke pokok. Mari coba Isa ning orang nang kene ya. Kadang-kadang kelalen ya ndak. Subuh sing paling keterlaluan. Subuh sembahyang subuh masyaallah. Padahal sudah balik, tapi ternyata subuh ketinggalan dhuwur kepokok nang MTS. Kebrak-koprak karo gurune Mbak Nora ya. Orang sembahyang asar ya. Babladas. Kapan sholatnya? Padahal kebanyakan sudah wajib karena sudah balik. Ya benar. Lah itu. Jadi orang mencari ilmu itu pasti payah. Kalau ndak pingin payah, ndak usah cari ilmu, tapi kalian besok akan menahan pedihnya jadi orang Akhirnya ya Allah, saya dulu ketika masih kecil, masih anak-anak, saya tidak mau belajar, sekarang saya jadi orang bodoh. Misal tidak kira-kira? Menyesal. Ya, menyesal jadi orang bodoh, menyesal. Yang jadi orang bodoh, ya Allah. Ngaji orang pinter, kayak gitu jadi orang bodoh. Tapi sampean pinter, sing ngrasake senenge sapa? Awake dhewe bisa maca Quran lancar, bisa ngerti tajwid, bisa ngerti fikih, bisa ngerti ilmu-ilmu yang lain. Itu manfaatnya luar biasa. Ya. Maka gunakanlah waktu kalian seefektif mungkin, semaksimal mungkin untuk tolabul ilmi mumpung masih ada kesempatan. Jadi walalan ora wajib, walalan ora menang kama fil majnun. Kama fil majnun kaya barang kang tetep ing dalem wong edan. Nomor 4. Hukumnya apa? Wa muharramun lan muka haram. Yaitu muka hukumnya haram. Kaman kaya dene wong, kaman kaya akhara. Kang ngairake sapa man qadha Ramadhana ing ngodoni Ramadan ma'atamak kunihi sartane kongange wong.
ma'ata makunihi sarta kongangi wong hatta boko hingga rupek hingga mebit ya waktu ini maksudnya hatta boko hingga rupek opo al waktu anhu saking kodok. Yang nomor 4 itu malah haram membatalkan puasa bagi orang yang mengakhirkan qada Ramadan, mengakhirkan mengqadoni Ramadan, sedangkan dia itu dapat melaksanakan Ramadan tetapi mengqadoni mibit, hukumnya haram. Paham dah? Jadi nomor 4 ye ngodoni hukum haram membatalkan puasa bagi orang yang mengakhirkan mengqadoni puasa Ramadan sementara dia mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan atau mengqadoni Ramadan hingga waktunya mibit. Makanya diingat, kalau kalian misalnya punya hutang puasa, ngodon ini aja mibit-mibit. Ini kan Rajab ya. Masih ada yang punya hutang puasa? Di sauri. Jangan sampai mibit. Rajab minimal Sya'ban. Jangan sampai melangkah sampai puasa berikutnya. Jangan sampai. Itu hukumnya haram itu. Ya. Paham dah? Kecuali memang ada udzur. Misalnya sampean meriang terus, ya masalah meriang terus misalnya ya. Atau misalnya kalian ada udzur syar'i, kayak meriang misalnya atau bepergian terus, tidak masalah. Tapi kalau sampean itu mampu melaksanakan qada puasa, maka dilaksanakan sesegera mungkin. Karena apa? Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Sampean meninggalkan puasa berarti utang karo Gusti Allah. Sampean meninggalkan sholat berarti utang karo Gusti Allah. Walaupun Allah orang ngutangi karo sampean, Allah walaupun tidak butuh terhadap ibadah kalian, terhadap ibadah manusia, tetapi seakan-akan Allah menghutangi kalian. Dan Allah kersa, Allah mau menerima bayaran kalian. Rupanya apa? Mengqadoni puasa. Ingat-ingat ya. Hatta boko hingga rupek apa al waktu anhu saking qada. Jadi hukumnya apa tadi? Hukumnya membatalkan puasa ada berapa? Ada 1 wajib, 2 jaiz, 3 tidak wajib, 3 tidak jaiz, 4 adalah haram. Itu hukum membatalkan puasa. Wallahu a'lam bis